Shalom saudara, saya Yul Evandre Panjaitan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Bagaimanakah orang berdosa masuk ke dalam surga. Judul ini sangatlah menarik karena judul ini bukan hanya sebagai judul, tetapi juga menjadi pertanyaan yang besar bagi kebanyakan orang, termasuk orang Kristen maupun juga agama lain. Sebelum saya membahas ini, saya ingin membacakan satu nats di dalam Roma 3 ayat 10. Dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Perhatikan, garis bawahi, seorang pun tidak ada yang benar. Ayat ini memiliki makna yang sama seperti yang tertulis di dalam Mazmur 14 ayat 2-3 bahwa semua manusia telah menyeleweng di hadapan Allah. Kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita tahu bahwa dosa menghasilkan kutukan. Kutukan menghasilkan penderitaan, sakit penyakit, kekacauan, iri hati, dan masih banyak lagi. Dan puncak dari segalanya adalah bahwa dosa menghasilkan maut, di mana Allah tidak pernah merancangkan bahwa manusia akan mengalami yang namanya maut. Tetapi manusia tergoda dengan buah yang terlarang. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, keturunannya tidak ada lagi orang yang benar. Keturunan Adam dan Hawa tidak lagi seperti mereka sebelum jatuh ke dalam dosa atau waktu mereka diciptakan Tuhan pertama kalinya. Sekarang keturunan Adam dan Hawa semua telah berdosa, di mana kita tahu bahwa semua keturunan Adam dan Hawa, saya, saudara juga mengalami yang namanya sakit penyakit ataupun penderitaan. Saudara kan nggak di Taman Eden sekarang? Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dapatkah manusia yang sudah berdosa menjadi suci seperti Adam yang pertama? Mungkin ada saudara yang berpikir itu bisa dilakukan dengan mentaati seluruh perintah Allah, rajin beribadah, beramal, melakukan perbuatan baik. Tapi tahu nggak saudaraku, bahwa perbuatan baik kita, amal kita, tidak pernah bisa membuat kita seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu tidak bisa membuat kita bersih dari dosa. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Itu kebenaran. Bayangkan kebenaran manusia disebut seperti kain kotor. Artinya, manusia tidak ada yang bersih. Manusia tidak dapat menyucikan dirinya lagi. Saya tidak berusaha untuk menghentikan usaha saudara untuk berbuat baik. Saya tidak melarang itu. Tetapi, fakta bahwa usaha manusia tidak akan pernah sanggup untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Manusia telah menurunkan standar hukum Tuhan dan memilah-milah hukum Tuhan, di mana dalam hati nurani manusia berpikir bahwa ada hukum Allah yang besar dan ada hukum Allah yang kecil. Sehingga manusia mendapatkan suatu kesimpulan bahwa ada dosa besar dan ada dosa kecil. Namun pada hakikatnya, bahwa tidak ada yang namanya dosa besar, tidak ada dosa kecil. Sebab ketika kita melanggar satu saja daripada hukum Tuhan, itu sama saja dengan melanggar seluruh hukum Taurat, hukum Tuhan. Lalu bagaimana sekarang? Benarlah yang dikatakan oleh Yesus. Kamu berkata, aku tidak membunuh, tetapi engkau membenci saudaramu. Maka aku berkata kepadamu, kamu juga membunuh. Wow. Inilah yang dikatakan di dalam Yakobus, bahwa kita tidak katakan saya tidak membunuh, tetapi kita membenci. Itu artinya kita sama saja melanggar hukum Allah. Itu sama saja melanggar hukum Allah. Lalu mungkin ada pertanyaan, apakah manusia itu bisa berhenti berbuat dosa? Manusia akan berhenti berbuat dosa kalau dia mati. Selama manusia hidup, manusia melakukan dosa. Tetapi, ketika manusia mati, dosa tidak berkuasa lagi atasnya.
Dosa tidak bisa lagi mengendalikan diri manusia. Sebagai contoh sederhana, pernahkah saudara melihat ada orang yang mati mengucapkan kata kotor? Atau ada orang yang mati memukul Anda lalu dia mati lagi? Artinya, manusia yang sudah mati tidak dapat lagi berbuat dosa. Sekarang, apakah manusia harus mati supaya tidak lagi melakukan dosa? Catat ini dengan baik-baik. Sebenarnya, manusia tidak lagi memiliki masalah dengan dosa, atau dunia tidak berurusan lagi sebenarnya dengan dosa. Karena dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Jadi masalah manusia sekarang adalah tentang anak. Di mana manusia tidak menerima anak, maka dia tidak menerima pengampunan yang sudah tersedia, pembenaran yang sudah disediakan oleh Yesus. Jadi kalau saudara sudah menerima Yesus, maka saudara sudah dibenarkan. Maka dosa-dosa saudara sudah dihapuskan. Pengampunan sudah menjadi milik Anda sepenuhnya di dalam Kristus. Ketika Anda di dalam Kristus, dan ketika orang dunia berkata kamu masih melakukan dosa, saya ingin katakan bahwa mereka tidak memiliki kuasa atas itu. Karena apa? Allah sendiri berkata di dalam Ibrani 8 ayat 12. Dan aku di sini adalah Allah, akan menaruh belas kasihan kepada mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jika Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa saudara, dosa saya, Anda tidak perlu khawatir dengan pemikiran-pemikiran ataupun anggapan-anggapan orang lain yang menghakimi Anda, yang berkata Anda masih banyak melakukan dosa. Ingatlah bahwa Allah tidak lagi menghakimi kita yang sudah dalam Kristus. Allah melihat kita yang percaya kepada Yesus, itu ada di dalam Yesus. Jadi ketika Allah melihat saudara dan saya berada di dalam Yesus. Artinya, kita dibenarkan, kita mendapatkan pengampunan, kita mendapatkan kasih karunia, kita mendapatkan segala yang telah diberikan oleh Yesus. Karena itu saudaraku, saya ingin katakan bagi orang Kristen, jangan pernah ingatkan lagi bahwa diri Anda adalah orang yang berdosa. Judul ini hanyalah suatu tantangan ataupun suatu pertanyaan. Ingatlah bahwa saudara adalah sekarang orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus, yang sudah dikuduskan oleh Yesus, artinya dikuduskan, dipisahkan, dibedakan dari dunia ini. Dan Anda tidak lagi manusia lama, karena Anda sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Anda tidak lagi keturunan Adam yang pertama, tetapi Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Jadi, kita memiliki pengharapan kepada Yesus. Supaya genaplah doa Yesus. Bapa, aku berdoa, supaya dimanapun aku berada, mereka pun juga ada bersama-sama dengan aku, dan bersama-sama dengan Bapa. Artinya saudaraku, jangan mengingat lagi bahwa kamu orang berdosa, tapi ingatlah dirimu orang yang sudah dibenarkan, dan kamu berhak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, karena Yesus yang telah mengundang kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.